Sebelum kehilangan semuanya, Bill Hwang adalah trader terbaik di dunia yang belum pernah kalian dengar sebelumnya. Ia berhasil menghasilkan hingga lebih dari 30 miliar US dollar dari dana awal sekitar 200 juta US dollar yang ia dapatkan di tahun 2013. Namun, sayangnya kasusnya tidak berakhir bahagia, bahkan mengalahkan kasus terbesar di dunia keuangan. Contohnya, kasus Wolf of Wall Street, salah satu penipuan yang terkenal di dunia keuangan dan juga dunia hiburan. Andai saja Bill Hwang menjual kekayaannya yang ia miliki saat di puncak kejayaannya, ia bisa menjadi salah satu miliuner terbesar di dunia tanpa diketahui oleh publik. Sebenarnya, sangat mudah untuk ia menjual asetnya, karena ia menjadi salah satu orang terkaya dengan aset yang paling mudah dicairkan atau paling liquid dibandingkan orang kaya lainnya. Sayangnya, karena ia tidak menjual, hasilnya semua kekayaannya yang lebih dari 30 miliar US dollar di masa kejayaannya hilang hanya dalam 2 hari. Kasus ini melibatkan perusahaan yang dimiliki oleh Bill Hwang bernama Archegos Capital Management. Perusahaan ini hancur di Maret 2021 dan berujung masuknya Bill Hwang ke pengadilan. Tidak hanya dihukum, Bill Hwang juga mendapatkan gelar trader dengan kerugian terbesar dan tercepat dalam sejarah. Karena sebelumnya belum ada trader yang mengalami kerugian secepat dan sebesar Bill Hwang. Bill Hwang menggunakan aset derivatif bernama swap dan leverage atau dana pinjaman dalam pengelolaan dana perusahaannya. Akibat leverage tersebut, beliau berhasil menghasilkan keuntungan besar namun kemudian hilang hanya dalam waktu yang singkat. Yang mencengangkan adalah cara pengelolaan asetnya yang sebenarnya tidak legal. Namun selama 8 tahun tidak diketahui oleh penegak hukum dan keberadaannya yang tidak diketahui oleh banyak orang. Itu mengapa pada 26 Maret 2021 saat Archegos hancur karena gagal bayar utang sebesar 100 miliar US dollar dari dana asetnya, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Kehancuran ini hingga saat ini adalah kehancuran terbesar yang pernah terdokumentasi. Karena 100 miliar US dollar utang tersebut digunakan dalam leverage di mana dana perusahaannya dilipat gandakan dan mengalami kerugian hanya dalam 2 hari. Hasilnya, banyak bank yang menjual aset yang dikelola oleh Archegos. Karena Archegos adalah sebuah hedge fund atau pengelola dana dengan klien yang besar. Contohnya adalah Nomura Holdings Incorporated yang kehilangan hingga 2 miliar US dollar. Credit Suisse Group, salah satu bank terbesar di dunia yang memberi pinjaman kepada Bill Hwang, kehilangan dana sebesar 4,7 miliar US dollar akibat kerugian Archegos. Kalian pasti berpikir, sesombong dan segila apa Bill Hwang hingga berani menggunakan leverage sebesar itu? Padahal kenyataannya Bill Hwang adalah seorang yang terlihat sederhana di kehidupan sehari-harinya. Ia tidak memiliki rumah mewah, ia tidak memiliki mobil mewah, ia juga tidak menggunakan perhiasan atau apapun yang membuatnya terlihat seperti orang kaya yang sombong. Bill Hwang memiliki rumah yang sederhana di New Jersey dan bukan apartemen besar di Los Angeles atau New York atau bahkan daerah mahal lainnya. Selain itu, ia juga tidak memiliki mobil mahal seperti Lamborghini atau BMW, tapi hanya SUV berupa Hyundai. Ia adalah orang yang dikenal sebagai orang religius di lingkungan gerejanya dan terkenal sering berbagi walau senang dengan resiko tinggi. Salah satu pernyataannya yang paling terkenal adalah I try to invest according to the word of God and the power of the Holy Spirit. In a way, it's a fearless way to invest. I am not afraid of death or money. Arti pernyataan tersebut adalah saya mencoba investasi berdasarkan ajaran Tuhan. Menurut saya ini cara yang paling berani dalam investasi. Saya tidak takut terhadap kematian atau uang. Walau tidak terlihat seperti orang kaya, di masa kejayaannya, Bill Hwang memiliki semua akses yang bisa didapatkan oleh milioner di seluruh dunia. Terutama saat masuk ke jasa keuangan seperti Wall Street atau bank. Sebelumnya, ia adalah hasil didikan dari perusahaan Tiger Management. Salah satu hedge fund yang paling terkenal di seluruh dunia dengan kekayaan yang dikelola saat masa kejayaannya mencapai 10 miliar US dollar. Setelah Tiger hancur karena adanya tuduhan manipulasi harga insider trading dan penipuan di 2012, tahun 2013 Bill Hwang memulai langkahnya sendiri dengan membangun hedge fund Archegos Capital Management. Ia membangun perusahaan tersebut melalui dana pribadinya dan berhasil mendapatkan klien besar. Pada 25 Maret 2021, salah satu investornya berhasil meneliti bagaimana cara kerja perusahaannya. Ternyata cara kerjanya sangat simpel di mana Archegos menggunakan analisis fundamental untuk semua aset yang dibeli. Cara ini adalah yang digunakan oleh Tiger Management, tempat Bill Hwang belajar. Walau metodenya bisa dilakukan oleh semua trader, keunggulan yang ia dapatkan adalah akses ke jasa keuangan yaitu leverage. Ia berhasil mendapatkan dana pinjaman atau leverage besar hingga miliaran dolar Amerika. Di dunia trading dan pengelolaan dana, umumnya trader diajarkan untuk menggunakan leverage sesuai dengan batas kemampuan atau batas resiko yang ia sanggupi. Tapi, Bill Hwang menggunakan kesempatan leverage tinggi hingga maksimal karena ia memiliki preferensi risiko yang tinggi. Ia juga mendapatkan ajaran dari lingkungan hedge fund-nya di mana nasihatnya adalah
to live with losses, atau hidup dalam kerugian. Ia benar mengimplementasikan ilmu ini saat di Tiger Management, di mana ia sempat mengalami kerugian hingga 2 miliar US dollar. Namun, saat kerugian tersebut, bosnya mengajaknya untuk tetap tenang dan ingat, ini hanya pekerjaan. Bosnya juga yang mendorong Huang untuk membuat hedge fund-nya sendiri. Dalam strateginya, Bill Huang ingin berbeda dari hedge fund lainnya. Caranya adalah dengan hanya investasi pada aset terutama perusahaan yang berbasis di Korea Selatan, Jepang, dan Cina, yang memiliki keuntungan dari operasional dalam negeri. Menurut mantan rekan kerja dan karyawannya, ia adalah orang yang tertutup. Bahkan ia sering menutup portfolionya atau dana kelolaannya dari rekan kerjanya sendiri. Ia juga selalu fokus karena hanya investasi atau trading di beberapa aset saja, namun memanfaatkan leverage yang sangat tinggi. Walau begitu, ia juga pernah mengalami kerugian, termasuk kerugiannya yang membuat Tiger Management masuk ke kasus pengadilan dan nama baiknya tercemar. Setelah Tiger Management tutup dan namanya tercemar, Bill Huang bersikeras untuk mengembalikan nama baiknya. Ia memulai dengan membentuk Archegos Capital Management dengan reputasi yang tinggi resiko namun tinggi keuntungan. Ia berhasil menarik banyak investor besar seperti beberapa perbankan. Walau terlihat sangat kapitalis, Bill Huang adalah individu yang religius dan bisa dikatakan sebagai filantropis. Ia sangat aktif di komunitas gerejanya serta ia memiliki yayasannya sendiri bernama His Grace and Mercy Foundation. Yayasannya sering memberi jutaan dolar Amerika per tahun untuk kegiatan bertujuan agama Kristen. Bill Huang juga terlibat dalam kelompok bernama Liberty di Korea Selatan yang bertugas untuk membebaskan masyarakat Korea Utara yang ingin keluar dari Korea Utara. Bill Huang juga sempat akrab dengan Cathie Wood, CEO dari ARK Invest, salah satu tokoh terbesar di dunia kripto. Mereka dekat karena kegiatan religius, tapi hubungannya bersambung ke kehidupan keuangan. Bill Huang menjadi salah satu investor ARK Invest dan Bill Huang mulai masuk ke aset teknologi digital akibat Cathie Wood. Bill Huang kemudian mulai menggabungkan aset tersebut ke hedge fund-nya, yang membuat minat terhadap hedge fund-nya semakin tinggi. Hal ini disebabkan pada saat tersebut, aset yang terkait dengan hal digital terlihat mengalami peningkatan dalam ketertarikan. Dan dengan jasa leverage yang ia berikan, investor retail lari ke hedge fund-nya untuk mendapatkan keuntungan besar. Ia juga membuat penggunaan leverage beresiko ini aman dari regulator dan menjaga rekening hedge fund-nya dari sorotan publik melalui transaksi swap. Transaksi swap atau kontrak swap adalah jenis aset yang melibatkan bank, di mana bank memberi kliennya akses kepada suatu aset seperti saham tanpa terlihat memiliki aset tersebut. Jadi, secara legal kepemilikan asetnya adalah banknya. Sehingga Archegos tidak terlihat memiliki dana di luar batas aman atau batas legal, karena semua atas nama bank. Dengan strategi dan sifat aslinya yang tertutup namun terlihat aman dan legal, Bill Huang berhasil mencapai keuntungan tinggi, contohnya di tahun 2017 di mana ia menghasilkan keuntungan bersih hingga 4 miliar US dollar. Tapi ia melakukan ini semua tanpa memberi banyak informasi kepada investor dan semua pihak yang terikat. Semuanya juga tidak mempertanyakan karena mereka selalu mendapatkan untung. Di sekitar tahun 2020, Archegos semakin untung dan semakin terbuka dengan banyak aset. Hasilnya, ia memiliki banyak aset melalui kontrak swap. Jadi yang tertulis kepemilikannya adalah bank-bank besar yang ia gunakan. Salah satu contoh bank besarnya adalah Morgan Stanley. Karena semakin banyak aset yang ia beli, ia butuh semakin banyak leverage, jadi ia mencari lebih banyak utang mayoritas dari bank yang ia gunakan untuk swap. Ia selalu diberi pinjaman karena dianggap aman, sebab posisinya selalu ia carikan setiap hari. Jadi ia menggunakan mekanisme day trading. Jika posisinya untung, bank akan memberi keuntungan Archegos dalam bentuk kas. Namun, jika rugi, Archegos akan menambah jaminannya terhadap bank tersebut atas leverage yang dipinjamkan. Tahun 2020 adalah tahun paling sukses untuk Archegos Capital Management karena kenaikan mayoritas asetnya, salah satunya naik hingga 70%. Kesuksesannya berhasil menarik banyak bank seperti Goldman Sachs yang sebelumnya melarang Archegos menjadi tujuan pinjamannya. Kehancuran Archegos Capital Management dimulai pada 22 Maret 2021 pada pukul 4 sore setelah hari perdagangan saham Amerika ditutup. Pada saat itu, beberapa saham yang sebelumnya ia percaya dan beli mengalami penurunan. Penurunan ini terjadi 2 hari setelah pembeliannya, yaitu turun 9% pada hari pertama dan kemudian lanjut turun sekitar 23%. Sebelumnya, ia punya aturan bahwa setiap $100 yang ia belikan aset, ia akan menyimpan $5 sebagai dana jaminan untuk leverage. Tapi peraturan ini hilang di tahun 2020 saat perusahaannya untung besar dan ia terlalu banyak membeli aset karena terlalu percaya diri. Jika ia rugi, maka tidak hanya Archegos yang terkena imbasnya, tapi klien besar seperti bank yang terikat dengannya yang memberi leverage dan yang memberi swap juga akan rugi. Oleh karena itu, saat ia rugi, para bank yang terlibat dengannya mengadakan pertemuan dengan Bill Huang untuk membuat kesepakatan. Sebab jika ada yang panik dan menjual tanpa menunggu Bill Huang atau bank lainnya, maka kebangkrutan sudah dipastikan untuk Archegos Capital Management dan semua pihak yang terikat. Jika salah satu menjual, maka penjualan tersebut akan mendorong harga aset yang terlibat untuk turun signifikan, yang merupakan sebuah hal yang dihindari oleh semua pihak yang terlibat.
Jadi, pertemuan tersebut diadakan untuk membuat kesepakatan di antara bank dan investor besar agar tidak ada yang menjual. Tujuannya adalah mencegah harga untuk turun, yang sebenarnya adalah salah satu pelanggaran hukum, yaitu manipulasi pasar dan insider trading. Sayangnya, Morgan Stanley menjadi pertama yang panik dan menjual kepemilikan swapnya yang terikat dengan Archegos Capital Management sebesar 5 miliar US dollar. Goldman Sachs menjadi yang kedua untuk menjual sebesar 10,5 miliar US dollar. Akhirnya Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank, dan Wells Fargo keluar dengan kerugian kecil dari Archegos Capital Management. Sayangnya, akibat mereka menjual, Archegos dan beberapa klien dan bank seperti Credit Suisse, Nomura Holdings Incorporated, Mitsubishi UFJ Financial Group Incorporated kehilangan dana yang signifikan. Kasus ini membuat kerugian yang signifikan, yang disamakan seperti krisis tahun 2008 di Amerika, karena persamaannya di mana keduanya terjadi karena utang. Tapi perbedaan yang juga sisi baiknya adalah walau melibatkan banyak bank, kasus ini tidak menyebabkan krisis pasar. Meski begitu, tetap saja kasus ini mencapai kerugian hingga sekitar 100 miliar US dollar dan tutupnya Archegos Capital Management. Banyak pihak yang terlibat juga menyalahkan pemerintah karena tidak mewajibkan transparansi dan teliti dalam pengawasan Archegos Capital Management. Karena seharusnya, seperti misal di negara lain seperti di Eropa, hedge fund wajib memberi transparansi penuh saat mengelola dana. Regulasi ini di Amerika membuat banyaknya hedge fund seperti Archegos bisa berkeliaran bebas. Akhir dari kasus Archegos ini adalah saat ini Bill Hwang dan CFO-nya Patrick Halligan ditangkap dan diperiksa atas dasar 11 pelanggaran hukum. Di antaranya adalah kerjasama konspirasi ilegal atau racketeering dan penipuan terkait saham. Penegak hukum menyatakan bahwa Hwang menggunakan Archegos sebagai instrumen untuk melakukan manipulasi pasar dan penipuan. Karena dengan dananya yang besar dan leverage-nya yang tinggi, ia berhasil menggerakkan pasar dan portfolionya dari sekitar 1,5 miliar US dollar menjadi 35 miliar US dollar. Sayangnya setelah itu portfolionya rugi dan membawa investor dan bank untuk rugi. Dari kasus ini kita bisa belajar bahwa semua yang dibangun dengan cepat juga akan hancur dengan cepat, terutama jika dibangun dengan utang yang besar. Selain itu, dari kasus ini kita harus paham bahwa menggunakan leverage, terutama yang di luar kemampuan dana, adalah suatu hal yang beresiko yang walau bisa memberi keuntungan tinggi, jika ada yang salah dalam analisis atau pengelolaan maka akan membuat kerugian besar. As always, koinvestasi, semua bisa kripto.